Di era yang serba digital seperti saat ini, ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan informasi. Jika dahulunya mendapatkan informasi tersebut dilakukan dengan cara membaca buku secara manual, maka berbeda di era digital seperti saat ini. Kini Anda sudah bisa memanfaatkan e-book atau buku digital yang bisa Anda gunakan untuk membaca buku dengan lebih efisien, kapan saja dan di mana saja. E-book atau buku digital sendiri tentu sudah tidak asing bagi telinga kita. Buku yang Anda baca secara digital ini memang sudah seperti alternatif pengganti buku sebagai sumber informasi untuk belajar. Lantas sebenarnya apa sih e-book itu dan mengapa sekarang e-book disarankan daripada membaca buku konvensional kertas biasa? Nah, agar Anda mengetahui lebih lanjut mengenai buku yang dapat dibaca secara digital tersebut, simak dahulu pengertian e-book dan penjelasannya berikut ini. E-book atau buku digital. Pengertian buku digital. Buku digital atau buku elektronik disingkat e-book adalah bentuk digital dari buku cetak. Buku cetak pada umumnya terdiri atas setumpuk kertas dijilid yang berisi teks atau teks dan gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, video yang dapat dibaca melalui perangkat komputer, laptop, tablet, ataupun smartphone. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari e-book? Yang pertama adalah sebagai salah satu alternatif media belajar. Jadi, buku digital dapat memuat konten multimedia di dalamnya sehingga dapat menyajikan bahan ajar yang lebih menarik dan membuat pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Jadi, dalam e-book itu biasanya selain memuat konten berupa gambar, tulisan, juga berisi berupa audio dan video. Jadi, lebih menarik dan menyenangkan tentunya. Oke, kemudian fungsi yang kedua, sebagai media berbagi informasi. Dalam buku digital dapat disebarluaskan secara lebih mudah, baik melalui media seperti website, kelas maya, email, dan media digital lainnya. Seseorang dengan mudah dapat menjadi pengarang serta penerbit dari buku yang dibuatnya sendiri. Kemudian tujuan e-book. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk lebih mudah berbagi informasi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Dengan membuat konten dalam bentuk digital, pengarang tidak perlu mendatangi penerbit untuk menerbitkan bukunya. Ia cukup berkunjung ke salah satu laman toko buku daring dan mendistribusikan bukunya secara mandiri. Kemudian yang kedua, melindungi informasi yang disampaikan. Nah, berbeda dengan buku fisik yang dapat rusak, basah, ataupun hilang, buku digital yang berupa data di komputer terlindungi dari masalah-masalah tersebut. Andai kata data tersebut hilang, pengguna dapat dengan mudah mencari penggantinya baik dari internet maupun meminta kembali pada pembuat buku. Kemudian tujuan e-book yang ketiga, yaitu mempermudah proses memahami materi ajar. Dalam buku digital, guru dapat memberikan catatan tertentu pada materi, mencari kata atau kalimat tertentu dalam materi, menampilkan file multimedia yang dapat diputar untuk memperkaya konten buku. Kemudian jenis-jenis format dari e-book. Yang pertama ada PDF atau Portable Document Format. Nah, format yang ini paling sering digunakan untuk e-book. Jadi, format PDF ini memberikan kelebihan dalam hal format yang siap untuk dicetak. Bentuknya mirip dengan bentuk buku sebenarnya. Selain itu, terdapat pula fitur pencarian, daftar isi, memuat gambar, serta peranala luar dan juga multimedia. Kemudian yang kedua ada JPEG, Joint Photographic Expert Group. Format yang proporsinya lebih didominasi oleh gambar, contohnya bisa komik atau manga. Yang ketiga ada LIT atau Literature Book. Format LIT merupakan format dari Microsoft Reader yang memungkinkan teks dalam buku elektronik disesuaikan dengan lebar layar device mobil yang digunakan untuk membacanya. Nah, jadi format ini memiliki kelebihan bentuk huruf yang nyaman untuk dibaca. Kemudian format yang selanjutnya adalah dokumen Word. Jadi format dokumen ini yang disusun menggunakan Microsoft Word, tentunya tidak asing lagi kan untuk kalian. Kemudian untuk yang selanjutnya ada HTML atau Hypertext Markup Language. Merupakan tulang punggung dari World Wide Web atau WWW. Banyak teks yang didistribusikan dalam format ini. Jadi dalam format HTML ini, gambar dan teks dapat diakomodasi. Layout tulisan dan gambar dapat diatur, akan tetapi hasil dalam layar kadang tidak sesuai apabila dicetak. Kemudian ada AZW atau Amazon Word, sebuah format proprietari Amazon yang menyerupai format MOBI kadang-kadang tanpa menyertakan Digital Rights Management atau DRM.
Kemudian ada lagi EPUB atau Electronic Publication yang memiliki ukuran yang relatif kecil. Dan masih ada beberapa jenis format yang biasa digunakan untuk membuat e-book. Kemudian berikut beberapa software yang digunakan untuk membuat e-book. Yang pertama, ada Mobi Pocket Creator. Kemudian ada ePub Maker, ada Sigil. Kemudian yang keempat ada Microsoft Word to EPUB Converter. Kemudian yang kelima ada Calibre, dan masih banyak lagi format-format atau software-software yang biasa digunakan untuk membuat e-book. Oke, demikianlah pembahasan mengenai e-book. Semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Amin. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-book atau buku digital tersebut dapat menjadi buku yang cukup efektif. Anda dapat membacanya kapan saja dan di mana saja. Anda juga tidak perlu kecapean karena harus membawa fisik buku yang cukup berat. Cukup simpan e-book pada smartphone, kemudian buka dan baca kapan saja dan di mana saja. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.